Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Mutia Badratul Jannah dengan NIM 19016034. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan proposal bab akhir saya yang berjudul korelasi penggunaan modal diskusi time token dalam pembelajaran dengan keterampilan berbicara siswa kelas 10 SMA Negeri 2 Ranah Pesisir. Baiklah, langsung saja kita masuk ke bab 1, ada pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang saya melakukan penelitian mengenai keterampilan berbicara ini itu sesuai dengan pendapat Dewantara pada tahun 2016 yang mengatakan bahwa ada 9 faktor penyebab kesulitan keterampilan berbicara. Yang pertama yaitu motif atau motivasi, yang kedua adalah kebiasaan belajar, yang ketiga penguasaan komponen kebahasaan, yang keempat ada penguasaan komponen isi, yang kelima ada sikap mental, keenam ada hubungan atau interaksi antara guru dan siswa, yang ketujuh ada metode pengajar, yang kedelapan ada media pembelajaran, dan yang kesembilan adalah hubungan atau interaksi antara siswa dan siswa. Selanjutnya kita akan masuk kepada identifikasi masalah. Berdasarkan yang dipaparkan dalam latar belakang tadi, identifikasi masalah dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama yaitu rendahnya keterampilan berbicara siswa disebabkan oleh faktor metode pembelajaran. Yang kedua itu siswa belum mengetahui dan memahami model diskusi time token dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu siswa belum mampu berbicara dengan baik dengan model diskusi time token. Selanjutnya adalah batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah, permasalahan penelitian ini dibatasi pada korelasi penggunaan model diskusi time token dalam pembelajaran dengan keterampilan berbicara siswa kelas 10 SMA Negeri 2 Ranah Pesisir. Selanjutnya akan masuk pada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama yaitu bagaimana penguasaan bahasa Indonesia kelas 10 SMA Negeri 2 Ranah Pesisir. Yang kedua, bagaimana keterampilan berbicara siswa kelas 10 SMA Negeri 2 Ranah Pesisir, dan yang ketiga bagaimana korelasi penggunaan model diskusi time token dalam pembelajaran dengan keterampilan berbicara siswa SMA Negeri 2 Ranah Pesisir. Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mendeskripsikan penguasaan bahasa Indonesia kelas 10 SMA Negeri 2 Ranah Pesisir. Yang kedua untuk mendeskripsikan keterampilan berbicara siswa kelas 10 SMA Negeri 2 Ranah Pesisir. Dan yang ketiga yaitu mendeskripsikan korelasi penggunaan model diskusi time token dalam pembelajaran dengan keterampilan berbicara siswa kelas 10 SMA Negeri 2 Ranah Pesisir. Manfaat penelitian ini ada 2. Yang pertama yaitu bagi guru, khususnya guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 2 Ranah Pesisir, yaitu sebagai bahan masukan dalam meningkatkan efektivitas belajar model diskusi time token dengan keterampilan berbicara siswa. Dan yang kedua bagi siswa yaitu bagi siswa SMA Negeri 2 Ranah Pesisir sebagai umpan balik yang berguna untuk memotivasi diri dan selalu meningkatkan kemampuan dalam keterampilan berbicara. Dan yang ketiga yaitu bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah konsep maupun teori tentang model diskusi time token. Nah, dalam definisi operasional ini penulis menyajikan 2. Yang pertama yaitu tentang model diskusi time token, dan yang kedua ada keterampilan berbicara. Selanjutnya kita akan masuk pada bab 2 yaitu kajian pustaka. Nah, dalam kajian pustaka ini yang pertama ada kajian teori. Nah, berdasarkan permasalahan penelitian terdapat 3 teori yang akan diurutkan pada kajian teori ini. Yang pertama yaitu keterampilan berbicara, yang kedua adalah model pembelajaran diskusi time token, dan yang ketiga adalah korelasi penggunaan model diskusi time token dalam pembelajaran dengan keterampilan berbicara. Selanjutnya pada bagian kedua yaitu ada bagian penelitian relevan. Nah, penelitian relevan pada penelitian ini saya mengambil dari 2 penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Yang pertama dengan judul meningkatkan keterampilan berbicara siswa dengan menggunakan model pembelajaran time token pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas 5 SD Negeri Padang Baru. Nah, penelitian ini dilakukan oleh Robin Hartamba pada tahun 2016 yang menghasilkan 3 kesimpulan. Nah, seterusnya ada penelitian kedua
dengan judul Meningkatkan Keterampilan Berbicara Siswa Menggunakan Model Term Token Pembelajaran IPA Kelas 5 Sekolah Dasar. Nah, penelitian kedua ini dilakukan oleh Rafika Siregar dan teman dan kawan-kawan pada tahun 2000. Selanjutnya kita masuk pada kerangka konseptual. Nah, dalam penelitian saya ini, pembelajaran merupakan variabel bebas atau X, dan keterampilan berbicara adalah variabel terikat atau Y. Sedangkan tanda panah pada gambar menunjukkan korelasi. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada bab 3, yaitu metode penelitian. Jenis penelitian saya ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi pada penelitian saya ini adalah siswa kelas 10 SMA Negeri 2 Ranah Pesisir yang terdaftar pada tahun ajaran 2021 dan 2022. Sedangkan sampel pada penelitian saya ini adalah siswa SMA Negeri 2 Ranah Pesisir yang berjumlah 56 orang yang telah saya ambil dari populasi awal berjumlah 180 orang dengan pemilihan yang dilakukan dengan teknik simple random sampling sehingga mendapatkan jumlah sampel sebanyak 56 orang. Selanjutnya ada variabel dan data. Variabel dalam penelitian saya ini itu adalah variabel bebas atau X, yaitu penelitian menggunakan model diskusi term token dalam pembelajaran siswa kelas 10 SMA Negeri 2 Ranah Pesisir. Sedangkan variabel terikatnya atau Y yaitu keterampilan berbicara siswa kelas 10 SMA Negeri 2 Ranah Pesisir. Sedangkan data penelitian ini adalah skor hasil tes keterampilan berbicara siswa kelas 10 SMA Negeri 2 Ranah Pesisir. Untuk instrumen penelitian ada tes. Nah, itu sekian dari saya, sedikit gambaran mengenai proposal tugas akhir saya. Selanjutnya teman-teman bisa baca dalam proposal dan penelitian saya yang saya kirim. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.